duwe kerjaan tetap kok masih kayak gini, ya ndak bisa lur kayak gitu. Kebutuhan bukannya kok nafsu ya, bukannya kok nafsu. Siapa sih yang nggak pengen hidup lebih sejahtera gitu kan? Apa iya Anda harus selalu di zona nyaman? Udah punya kerjaan sudah kan ndak ya? Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kembali lagi ke channelmu semua, dulur-dulurku semua ya. Hari ini saya mau berbagi tentang pengalaman merintis usaha. Ingat, di garis bawahi usaha ya. Ini bisa Anda praktekkan bagi Anda yang saat ini gelisah. Saya melihat banyak yang WA aku, Mas tolong kasih masukan, saya mau begini, saya mau begitu, di Telegram semua. Pokoknya aku mohon maaf, inbox Telegram, komen, aduh, aku ndak iso kerja plus ra iso turu lho, rek kok suruh bales sih semua ya. Amit ya. Jadi jawabannya semua itu saya ringkas dalam video saya ya. Silahkan nanti disimak, ini bisa diaplikasikan. Ingat, saya berdiri di sini bukan menggurui tapi berbagi pengalaman yang saya lakukan ya. Banyak orang yang lebih hebat daripada saya, banyak orang yang lebih senior daripada saya, banyak orang yang lebih berpengalaman daripada saya. Tetapi saya diberi kelebihan oleh yang kuasa, yaitu melewati media. Nah, media ini sarana saya untuk berbagi itu ya. Sarana supaya Anda semua bisa meniru paling tidak, ataupun mungkin kalau nggak meniru ya ada bayangan, ada spirit, ada semangat gitu kan. Menjadi peternak ayam itu tentunya tidak sekonyong-konyong ya, karena saya tadinya itu senang melihara hewan ya. Awalnya dari ikan hias, burung merpati, ikan hias ya, burung merpati, kelinci, kambing ini ya. Jadi akhirnya jatuhlah ke sini, ke tempat ini, mencintai ini, rezeki saya di sini ya. YouTube saya hidup ya gara-gara ini. Jadi mungkin saya berpikir, oh saya tepat di sini. Nah, bisa Anda contoh ya, bisa Anda contoh. Anda itu harus mencari mana yang tepat, garismu nengendi ya, sempulurmu nengendi, cocokmu nengendi ya, begitu. Bukan kok saya tiba-tiba terjun di ayam terus seperti ini ya, banyak rezeki. Enggak, tadinya sebelum ini ayam ada usaha lain. Wajar ya, kalau sekarang Anda masih proses, itu wajar, proses hidup. Walaupun aku belum sukses sebesar-besar orang-orang hebat, tapi ini gambaran, prosesnya harus selalu meningkat. Tapi di balik itu ada sebuah pengorbanan lur. Baik waktu, pengalaman, pikiran, kadang pun materi ya. Kalau kayak saya seperti ini, pulang kerja, tadi habis injek vitamin E ke induk-induk ayam-ayam materi impor ya. Saya harus menjaganya lebih hati-hati karena ayam impor ya kan. Ini gambaran, kita lihat ke depan ya. Konsep yang saya pakai di usaha saya seperti ini. Nah, bapakku sampai copot kelambi. Rapopo bos teng ini. Nah, seperti ini. Saya barusan nyicil packing telur ya, packing telur. Ini packing telur materi ya. Walaupun kerdus kayak gini tapi dalamnya ini seperti ini. Ini pulang kerja, istirahat bentar ya. Istirahat melaksanakan kegiatan dan segala macamnya, nyicil packing telur ya. Bayangkan saya pagi sampai ini ya jadwalnya kerja karena saya ada kerjaan tetap. Mungkin konsumen saya atau mitra-mitra sudah tahu kerjaanku apa. Kadang saya juga pulang kerja belum sempat salin, minum bentar, kirim ayam ke sana dulu waktu udah DOC, jret pulang jam 11, jam 1 malam. Itu proses ya. Anda harus merasakan pahitnya itu. Jadi Anda jangan silau dengan amit ngomong, walaupun saya nggak ini, wah enak men kayak nggak bisa. Tolak ukur dulu ke prosesnya. Jangan silau atak gledek ya, sukses apa Raffi Ahmad sukses. Itu malah jangan nyinyir, tapi dilihat prosesnya gimana, cara dia kerja gimana gitu kan. Kayak gini malam baru ngaduk pakan. Nah, sempatnya malam. Karena semuanya pada kerja siang ya. Alhamdulillah pekerja semua. Duwe kerjaan tetap kok masih kayak gini, ya ndak bisa lur kayak gitu. Kebutuhan bukannya kok nafsu ya, bukannya kok nafsu. Siapa sih yang nggak pengen hidup lebih sejahtera gitu kan? Apa iya Anda harus selalu di zona nyaman? Udah punya kerjaan sudah kan ndak ya. Ini semangat ya, ini tambahannya di sini ya, di usaha ini kalau mau Anda uang lebih.
Nah, ini adalah komposisi pakan ya yang selalu saya pakai, sudah saya bagikan ya. Jadi aku kalau buat pakan self mix ya segini, sekintal setengah, kadang rong kintal. Ini untuk pembesaran ya, udah hampir habis. Nah, ini untuk pakan brooding sampai usia 1 bulan. Tuh untuk 1 bulan ke atas, itu untuk induk ya. Nanti masuknya ke situ. Jadi yang saya bagikan ini adalah yang dipakai di kandang saya dan yang dipakai di kandang mitra. Tapi selalu saya kasih konsep amati tiru modifikasi. Mungkin kawan-kawan yang mau mencoba silahkan. Mungkin 20 induk, 5 dulu pakai pakan self mix. Kan begitu caranya mencoba. Karena saya juga bingung gitu kan. Karena yang tak buat praktek itu ayam breedingan sini, karena bukan ayam umum yang tersebar. Jadi saya kira mungkin akan ada ketidakcocokan, baik pertumbuhan di pakan pedaging, self mix pakan pedaging, baik produksi telur di pakan induk. Karena tolak ukur saya memang harus saya akui bahwa ayam breedingan saya sendiri tadi berbeda dengan ayam di luar. Tapi tidak ada salahnya ya. Tapi juga banyak kok yang cocok, yang tidak cocok ya wajar. Dan untuk para konsumen-konsumen semuanya, ya dalam berbisnis saya sebisanya saya servis sebisanya, sebaiknya ya manusia biasa, namanya servis ke konsumen tidak mungkin sempurna semuanya, tapi kita harus berusaha ya, karena saya pernah merasakan atau duduk jadi konsumen yang tersakiti sampai rugi akhirnya sakit hati. Tapi nggak boleh sakit hati lama-lama, harus bangkit ya. Apakah Anda kira saya tidak pernah merasakan kegagalan dan kerugian? Ya jelas pernah lur ya kan. Cuma apakah libur Mas? Yo libur, tapi ternaknya nggak libur. Pikiranku yang melibur sekian 2 minggu kalau nggak salah saya libur waktu itu. Nah itu yang penting jangan kelamaan, berhenti sejenak untuk mengevaluasi ya. Ketika Anda mencapai sebuah kegagalan, kalau Anda tidak evaluasi, itu akan jadi kegagalan terus-terusan atau akan jadi kegagalan selamanya. Tetapi kegagalan ketika Anda evaluasi, itu bisa menjadi sebuah letupan keberhasilan. Ingat, iki nggak menggurui, tapi itu yang saya praktekkan. Mungkin kalau kegagalan kemarin nggak saya evaluasi terus saya berhenti, ya kan saya stuck di situ. Akhirnya saya megor sakit hati ya pernah gagal. Tapi harus saya evaluasi kegagalan waktu itu. Tak evaluasi, oh ini kurangnya begini, ini harus begini. Ya alhamdulillah sekarang sudah mulai berguyur. Saya seneng mitra-mitra banyak. Ya saya seneng induk-induk breedingan dari kandang kita ini sudah produksinya alhamdulillah ya. Saya seneng animonya banyak untuk menjadi peternak mandiri. Saya seneng di situ. Animonya anak-anak muda, ada yang SMP WA saya, ada yang SMA. Saya seneng ya. Ketika Anda masih muda saat ini terus awakmu bergantung kepada orang tua, awakmu nyaman, itu salah. Lah aku dulu diajarin minta motor malah ditukok kayak wedus. Bapak guyu, iya. Demi Allah gak bohong saya minta motor waktu itu, zaman itu ngetrennya Vixen. Bukan dibeliin Vixen lur, dibeliin wedus kalau nggak salah sepasang ya bos ya. Setelah ngarit berbulan-bulan ya kan, ngarit berbulan-bulan, kambing itu beranak pinak baru dek itu kok kayak Vixen. Itu berarti saya diajari oleh orang tua saya, proses dulu baru kamu dapat. Jangan dapat dulu tanpa proses, nanti kamu nggak menghargai kehidupanmu, nggak menghargai prosesmu dari situ. Kayak saya seperti tak bongkar ya pola kerja. Bapak saya itu sebagai inisiator atau inisiator dan eksekutornya. Nah saya ini bagian promotor apa promosi ya bagian marketingnya lah, kerennya ngomong. Semua racikan atau ini ilmunya bapak ya. Saya mungkin hanya bos, perkembangan zaman begini, kita perlu inovasi, bos begini. Itu karena generasi bapak saya itu generasi X, di bawahnya lagi yang lebih tua generasi baby boom. Kalau saya ini generasi milenial. Anda semua yang generasi milenial ditopang dengan perkembangan zaman, industri 4.0 atau 4.0 ini semua berkembang. Termasuk pembawaan media ini adalah salah satu strategi marketing. Jadi Anda yang muda saat ini dukung orang tuamu ya. Kalau teknologi gabung jadi satu. Nah, pengalamannya di orang tua, teknologi di Anda gitu. Seumpama orang tua Anda adalah petani sayuran ya. Kalau Anda mau melebarkan jalan kan bisa.
melebarkan jualannya, bisa pakai marketplace, bisa diupload di sosial media. Nggak usah malu. Kalau kamu malu bukan aliranku, maaf yang ngomong ya. Kalau kamu malu bukan, nggak ada katanya malu itu selagi halal. Kalau Anda malu, apalagi itu halal, wes nggak bisa diajak maju kalau kayak gitu ya. Jangan malu, malu oleh nggak halal. Jadi apapun itu kalau lagi halal, orang usah malu gitu. Jadi sistemnya seperti itu. Strategi dan kerjasama di usaha Anda, insya Allah berhasil. Nah, kesel, ngopi lur ya kan, kesel. Ya kayak gini nih ya. Jangan dikira enak gitu. Namanya kita pengen berjaya ya, kita juga harus berkorban, minimal tenaga itu wajib, pikiran semuanya ya. Itu jadi penyemangat untuk anda-andaku semuanya, sedulur-dulur kawan-kawanku yang muda, dan mohon izin bagi bapak-bapak atau omku semua yang lebih senior mungkin memberi masukan ya. Aku nggak menggurui, memberi masukan kepada anaknya. Kenapa channel ini peternak muda yuk? Karena mbien aku seenom, ya saiki yo seenom. Itu sebuah spirit ya. Jadi anda-anda yang saat ini masih energik, manfaatkan itu untuk menata kehidupan, menata dan semacamnya. Tidak harus kok tentang ayam. Gambarannya seperti itu saya tadi. Sebelum ayam apa-apa sudah saya pernah aplikasikan, sudah pernah saya lewati. Ya memang, ya kalau sempatnya malam mau ngapa lagi, gitu kan. Kalau sempatnya siang ya diembat siang. Namanya kita itu nyari dari berbagai sumber ya sak sempete. Ya memang kesel ya kesel. Kalau nggak mau kesel ya biar nulur gitu ya. Jadi apa bos? Ya, kewajiban tetap berjalan semestinya, kewajiban kehidupan ya. Makanya saya berusaha kepada kawan-kawanku semua menularkan hal yang baik itu ya semampu saya ya. Itu semoga ya bermanfaat apa yang saya berikan. Ya kalaupun seperti apa-apa seperti jamu-jamuan itu bermanfaat ya aku ya seneng, itu aja. Dan bermitranya dengan peternak muda boleh ditanya ke mitra-mitra semua. Nggak ada hitungan yang membuat ribet, nggak ada hitungan yang aneh-aneh. Beli ayam tak kasih cara pemasaran, tak bantu, ya itu hasilmu wes gitu aja. Karena kita nggak bisa usaha sak menangi dewe gitu kan, nggak bisa. Kuncinya begini, semakin banyak Anda keluar, semakin banyak Anda yang masuk ya. Semakin banyak Anda membantu orang walaupun tidak materi, dengan cara saja itu balik nang usahamu. Ya alhamdulillah, termasuknya walaupun kandangku saupil, saya mensyukuri berkembang ya. Kandang iso malih pakai baja larang kasare ngomongan. Sekarang juga banyak saudara, banyak yang datang. Jangan dikira aku sekarang jadi dukun itu ada yang datang bawa buah, bawa rokok. Itu kan rezeki lho Sanur. Padahal mekor takon jagung, gaweane kopi, rokokan, ngobrol ngalor ngidul, ada yang bawa ini, bawa itu kan rezeki. Ada yang hibahin ayam, ada yang ini, itu rezeki. Itu aja kuncinya. Ya, nggak semua Anda ukur dengan materi atau cuan. Salah. Ya, kadang nggak terduga. Ngono konsepnya kalau mau usaha, yang penting berusahalah untuk jujur. Walaupun aku nggak tahu, aku pernah membuat orang gagal maupun sengaja tidak sengaja, yos saya nggak sadar lah ya. Kalau bisa membuat orang rugi jangan disengaja. Mungkin kalau tidak disengaja ya it's okay, kita nggak tahu. Mungkin itulah. Ya, sementing ada solusi. Kenapa kemarin banyak kelabakan dengan tren-tren ayam itu saya perangi habis ya. Saya deketin, saya kasih masukan. Ya itu tujuannya. Ayo sekarang tak tanya, yang tak kasih masukan crossbreed dengan jantan Bangkok hasil DOC ini piye? Kan itu tujuan saya, itu nggak ada yang piye ya. Ya terserah menilaimu sendiri, tapi learning point dari video ini, Anda harus semangat, apalagi yang muda, Anda harus tetap fighting ya dengan perkembangan zaman. Tidak ada yang menolongmu kecuali dirimu sendiri. Itu titik. Saya Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Istimewa kiwir-kiwir.